Kita sambil merekam, enggak apa-apa. Kalau nama tas apa, Kak? Asis. Asis. Usia apa, Kak? 56 tahun menuju 57. Kelahiran 67. 67. Ya. Kalau agama berapa? Kalau asal suku Bugis. Bugis apa ya? Bugis Lu. Bugis lu. Beropa. Eropa. Kelahiran Beropa. Kalau kita tamatan S1 tadi, Enggak tamat ya saya. udah selesai di sastra. Udah selesai ya. Pas mau KKN tinggalkan kampus. SMA saja. Kopi teh. Jangan kita air putih mau air putih. Teh mau Air putih mau. Dan terlalu banyak minum kopi. Paruh dongka itu asal dulu di kopi. Ya. Oh, ngeri. Di sini saya Saya begitu, dulu Kak. gitu nih. Duduk Kak di Pak Imam ada yang keluar duduk di Begitu memang di sini. Guru. Akhirnya saya dulu tidak peminum kopi, datang di sini, akhirnya minum kopi. Nggak ada kencing-kencing Kak. Itu di masjid 2 kali ada kencing. Ini Pak Holik. Datang dari sebelah juga. Pak Imam, Pak Holik. Sekretaris Bukan. bendahara masjid. Iya, imam pembantu. Oh, pembantu imam. Iya. Istrinya Bendaharanya, yang bendaharanya mesti bendahara masjid sini itu. toko juga. Sama Pak Yanto. Kalau ada Pak Yanto. Pak Yanto kan nyambung kalau ini kan nggak terlalu. Yang ada jual-jual kios-kios itu sebelah sana. Berarti kanan. Iya. Nanti kanan. Kanan. Kalau ini lorong masjid ini Kak. Bukan. Sana lorong masjid. Oh, berarti kanan ke sini baru. Iya, sebelah kanan juga rumahnya. Kan? Nah ini kalau yang kita tahu ini Kak, asal penduduk sini itu Parudongka asalnya dari mana saja? Yang pertama itu di sini menurut informasi Ya. itu orang Duri Tator. Duritator. Iya. Selain itu Bugis. Bugis ada. Masuknya Bugis. Berbagai macam suku. Bugis, Lu, Kalau di luar Sulawesi Kak, Makassar. Di luar Sulawesi. kan ini daerah Trans Kak toh? Iya, kalau trans, banyak di luar Sulawesi. Jawa Tengah, Jawa Tengah ada yang Jawa Timur Jawa ada. Barat, Jawa Barat. DIY, termasuk Jawa Tengah. Ya. Tersendiri kan DIY. Ya, ada provinsi tersendiri. Itu Kalau yang dari timur dari timur ada Kak di sini. jelas kita tidak bisa jamin, pasti ada kalau dari timur. Kak, ini dari tadi sekian banyak suku ini yang ada di Desa Parudongka, Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, termasuk wilayah Trans ini Kak toh? Adakah dari beberapa suku itu yang membentuk kelompok seperti ikatan kekerabatan gitu, kayak misalnya keluarga masyarakat Jawa Tengah misalnya? Tidak ada. Tidak ada di. Ya, sampai hari ini belum ada. Ya. Akan tetapi dalam bentuk keagamaan ada majelisnya. Majelis dalam Ya, bentuk keagamaan. Yasinan ya. Yasinan. Itu Yasinan punya majelis ada kelompok, sendiri-sendiri. tetapi dia membuka kerang. Ya. Ya, membuka kerang tidak menutup kemungkinan warga lokal juga bergabung. Salah satu saya kadang bergabung sama mereka. Majelis apa yang kita ikuti? Itu majelis taklim di sini, yasinan dan sama tahlilan apa Jawa setiap Barat. malam Jumat Itu Jawa Barat. dari semua Jawa yang ada. Oh, berarti all Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Tapi orang lokal juga boleh masuk. Boleh terbuka dia. Jadi cuma itu. Hanya dia memprakarsai majelis itu. Ya. Mereka yang memprakarsai bahwa bagusnya kita adakan pengajian setiap malam Jumat, yasinan, tahlilan kalau ada orang meninggal apa. Terbentuk kayak di kota-kota itu ada. Tapi bisa dibilang begini Kak, semua orang yang dari Pulau Jawa ikut majelis itu. Tidak semua. Jadi, Nah, iya. Makanya ada istilahnya majelis. ya, Berarti kalau majelis bukan secara umum. ya, Majelis artinya Betul, kayak betul. kelompok kan, bukan mayoritas. Kayak
makanya terbentuk kelompok. Seandainya tidak secara totalitas, Ya. nah, kan seperti itu. Jadi dia dalam bentuk majelis terdiri dari sekian orang yang ada di dalam dari berbagai macam daerah. Ya, kalau suku kan Jawa satu. Ya. daerah ya. Ya betul, sudah satu Iya. betul. Aduh, bagaimana ini sehat? Tanyakan. Oke. Ah, kalau di majelis itu, Kak, siapa-siapa yang punya peranan? Namanya. Iya boleh. Ya. Kalau Kita yang namanya. peranan dari asal, melihat dari asal, Iya. yang punya peranan di majelis itu adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, salah satunya Pak Holid. Pak Holis ini Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Kemudian Pak, wah, ini susahnya sebenarnya di sini. Kadang panggil Pak anaknya, Ya, Pak Bagas. Pak Bagas. Siapa lagi namanya? Yang jelas dia panggil Pak Bagas nama sehari-hari. Itu yang menonjol. Artinya kayak dia termasuk panitia intinya. Kalau di luar Intinya. suku Jawa, Di luar suku Jawa tidak ada. tidak ada Ya, cuma anggota saja. Tapi kalau secara keseluruhan di daerah Trans ini, siapa yang dianggap tokoh itu Pak? Daerah Trans. Iya. Yang dianggap tokoh secara totalitas merangkul semua suku yang ada itu Lambe sih. Pak Abdullah. Ya Pak Abdullah untuk sementara itu ya, beliau yang tapi di sini sebenarnya ada dua versi. Ada tokoh dalam bentuk ada karena ini Konawe, Ya. ada tokoh dalam keagamaan imam desa misalnya imamnya. Jadi ada dua versi tokoh adat kemudian Sama tokoh agama. agama. Nah, ya, seperti itu. Kalau tokoh agama, siapa yang paling bisa merepresentasikan? Kalau tokoh agama ini Apakah Pak Imam? Pak Imam. Imam Pak Nurbat ya? Ya, dengan Pak Muhammad Nur, Pak imam Muhammad. desanya. Pak Muhammad Nur itu tinggal di mana? Ada di sini yang cacat orangnya. Imam desanya Parudongka. Kan Pak Nurdin kan Kalau imam. Pak Nurdin imam masjid sini. Nah, kalau di sana baru-baru ini sudah diterbitkan SK-nya imam desa Pak Muhammad Nur. Kesananya rumahnya ada sekian rumah, Yang mana yang ada mobil putihnya itu? mobil putih sedang, Bukan mobil putih double kabin. lengkap. Oh ya kesananya dua rumah, Setelah itu, double gabing, Hilux, 1, 2, ketiga. Ada kan rumah-rumah kecil oh itu sampingnya. yang imam desa sebenarnya ini. Iya. Nah ini sepengetahuan tak ini Kak. Sudah berapa lama ini penduduk bermukim di desa Parudong Kak umum pada umumnya? Secara keseluruhan. Ya secara keseluruhan. Bah, saya tidak bisa prediksikan itu sudah sekian puluh tahun, berapa puluh. Kalau dari cerita-cerita yang pernah kita Dari dengar, cerita-cerita lah. Sudah karena itu kuburan tua sudah masuk 1 abad lah barangkali ke atas. oh ada kuburan tua di sini. Iya, di atas 1 Katanya abad. di kampung tua ya. Ya, di atas 1 abad lah perkiraan. Karena ini saja orang tua di sini yang tertua sudah 80 lebih, masuk 90 tahun Itu umurnya. sudah tinggal memang di sini. Iya. Sebelum jadi wilayah Trans, ibu ini sudah tinggal di sini. Sudah di kampung. Oh dari kampung Ya, tua itu. ada anaknya dapat lokal Trans, ya ikut. Ini kami akhirnya pindah ke sini. Ya, itu salah satu ukuran Yes. lama anunya kan berarti di atas 1 abad lah. Ya Kita bisa prediksikan bahwa di atas 1 abad. berdasarkan kuburan temuan. Ya, seperti itu. Yang kita tahu ini lagi Kak, orang yang pertama kali tinggal di kampung tua itu asalnya dari mana? Apakah suku asli ataukah pendatang? Karena saya dengar ada bilang Laki. bukan, ada yang bilang zaman DITII. Ya, itu kan di belakang itu. Yang baru jelas itu. mereka sudah ada di sini baru masuk DIT. Ya, suku apa itu yang bermukim di? Yang jelas Indreka. Oh Indrekan itu. Ya, Indreka. Kampung tua itu. Kalau saya tidak salah, ya, Duri, orang Duri Indrekan. Ya. Indrekan Tator. Yang di Tator. Iya, Indrekan Tator. Oh, ada. Menarik tuh. Tapi kan kalau secara geografi nih Kak, kalau suku Indrekan Tator itu ada di gunung sebelah sananya. Iya. Kenapa bisa sampai ke sini tuh Kak?
yang jelas ekspansi ya, namanya pergi merantau untuk mencari damar akhirnya awalnya begitu, ada pencarian pencari damar itu saja dengar itu awalnya ya, damar rotan dulu kan kayu. Kayu, tapi yang jelas dulunya itu rotan sama damar. Oh, jadi kalau ditanyakan tentang proses awal mula muncul pemukiman di wilayah sini itu dari itu orang-orang dari suku Enrekan Toraja itu cari damar dulu, kayu, rotan, kemudian bermukim sini. Ya, yang jelas asli sebenarnya Sulawesi Tenggara Kan itu Tolaki, Konawe. Ya, tetapi sepengetahuan saya dia ada titik tersendiri mereka macam di Kampung Baru kan. Ya, kalau di sini itu sampai kantor camat apa itu yang saya tahu. Iya. Yang saya tahu. Awas. Yang saya tahu adalah Enrekan Tator ya. Enrekan Tator itu. Tidak. Tapi yang jelaskan nanti ya, kok Ambe mungkin bisa jatuhnya HP. Pergi main. Enggak bisa. Panggil Pari. Yang sama nenek. Nanti ke polisi. Itu Paris. Mana kejar itu? Ini kalau cerita awal mula wilayah sini Desa Parudongka ini awal mulanya itu apa dia sebenarnya, hutan kah atau apa? Yang jelas intinya seperti itu, hutan karena mencari damar dengan rotan itu. Ya. Khusus Parudongka. Kalau di Parudongka ini Kak, selama kita ada di sini atau yang pernah kita dengar mungkin sebelum kita tinggal di sini Kak, apa peristiwa penting yang bisa dianggap sebagai sejarah di Desa Parudongka Kak? Sejarah hampir tidak ada yang saya rasakan bahwa yang terlalu penting. Ya. Karena masalah-masalah itu saya baca ya biasa seperti terjadi yang di daerah lain kan seperti itu. Tidak ada yang unik. Tidak ada yang unik. Artinya tidak ada yang unik lah begitu. Tidak ada yang unik. Hampir sama aja dengan daerah muncul gesekan, tetapi macam itu kayak poso kan tidak seperti itu. Itu kan unik itu kan, etnis ya. Kalau di sini sepengetahuan saya alhamdulillah sampai hari ini masih ada ya. Artinya kalaupun ada ya seperti biasanya gesekan biasa ya, perkelahian anak muda ya kan seperti itu. Kalaupun ada pembunuhan di dalamnya karena secara otomatis tiba-tiba misalnya ya kan seperti itu. Tidak ada yang terlalu unik selama sepengetahuan saya. Kita kembali ke belakang lagi, pekerjaan awalnya ini penduduk awal di sini itu apa? Jenis pekerjaannya ya. Itu sih rotan dan damar itu ya. Dari kedua jenis pekerjaan itu adakah yang masih bertahan sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada yang bertahan ketika memang musim paceklik. Ya. Dia tinggal titiknya cari damar, paceklik, cari damar. Kalau rotan sudah tidak terlalu saya lihat. Yang menonjol ini damar. Karena titik-titik nenek kulantunya apa bilang ada lokasinya di sana, dia datang itu. Itu termasuk itu tadi Kak. Dari mana ini orang-orang yang sekarang ini Kak, kan nenek moyangnya dulu cari damar. Dari mana dia dapat pengetahuan? Turun temurun kah dari neneknya atau tentang ini damar, bagaimana cari damar? Turun temurun, yang jelas seperti itu, turun temurun. Berarti dari keluarga sebenarnya ini? Iya, turun temurun bahwa teknisnya seperti ini, belum meninggal orang tuanya, ada anaknya yang masih ini belajar di situ, akhirnya nanti diajak muncul pengalaman orang tuanya sudah tidak ada, dia lagi yang lakoni kan,
Tapi masih ada tuh dalam arti kayak pamit Masih, kan masih. cari. Iya, masih. Masih ada berapa orang yang sering naik itu Iya. lewat dekat kebun. Kalau lokasinya sini tersebar kak. Tersebar. Siap. Nah biasanya ini kak orang-orang di kampung kak ini kalau dia berkumpul itu biasanya dalam kegiatan apa? Wah, yang paling menonjol itu saya lihat ketika ada pengantin. Pengantin. Iya, silaturahminya luar biasa. Karena di sini kan jarang pakai tenda, jadi Oh, kalau pakai ya swadaya. Swadaya mereka masih besar di sini. bagaimana itu kak? Coba diceritakan apa-apa yang dibutuhkan. Ya misalnya dibutuhkan dalam- kayu. Oh berarti tenda dibuat dari kayu. Ya, anu apa tiangnya? Tiangnya. Nah, tendanya tetap pakai tenda Ya terpal. terpal itu. Oh jadi dalam pernikahan itu itu dilihat gotong royong Nah, keluarga. kegotong royongannya sungguh luar biasa. Selain itu acara perkawinan pernikahan itu pengantin. Itu saling membantu misalnya buka lahan apa. Oh kalau di sini masih. Iya, masih ada, masih kental. Itu pun sudah ada gesekan, bergeser. Dulu masih waktu saya pemula di sini, wah masih kental sekali kegotong royongan, belum ada istilah harian. Kalau sekarang saya lihat tinggal tetap masih ada, tetapi dalam rumpun keluarga. Sepupunya, saudaranya, apanya ketika ada dia kerjakan dia panggil, akhirnya orang lain bisa ikut karena rasa terima kasihnya, budinya apa, siapa yang bekerja hari itu tuh, ya, datang membantu. Nah, itu tadi dalam hal saling bantu membantu juga itu lebih dominan di acara pernikahan itu. Pernikahan. Nah, jenis bantuannya tuh lebih kepada tenaga atau Ya, ada yang lain? pokoknya dari sama budaya Bugis Makassar, Ya, tenaga, pikiran dan materi. materi juga ada ya. Perempuannya bawa ini kayak Bugis Makassar bawa terigu, gula apa kan, beras ya, seperti itu. Karena di sini saya lihat kan kolaborasi antara Bagaimana berbagai dengan suku. suku Jawanya? Jawanya juga mengikut nih. Berikut misalnya. Iya, mengikut. Dulu Jawa kalau lebaran dia tidak bikin kue, tidak bikin kayak kita buras apa. Iya, Sekarang ini sudah mulai. ikut. Berarti ada Datang kultur siara sedikit. dulu kalau orang Jawa budaya datang siara, datang cuma silaturahmi, tidak mau makan. Nah, sekarang sudah multi karena kita yang sudah siapkan. Iya. Akhirnya juga seperti dia juga seperti itu yang dilakukan. Sudah Bikin ada- ini, belajar ini, artinya sudah ada kebersamaan lah. Nah, misalnya nih kak, kalau ada orang atau warga di sini yang ingin bantu Ki, toh misalnya lagi butuh Ki bantuan, bantuan apa yang paling kita butuhkan dari warga sekitar kak? Kalau kita butuh bantuan, yang jelas ketika acara, ketika misalnya saya bikin acara, Iya. yang paling dibutuhkan adalah tenaga. Tenaga di Karena di sini kan serba kekurangan teknologi, orang akhirnya kita butuh akan tenaga itu. Kalau di kota kan serba ya tuh orang Praktis. jadi ya ada wala sujinya dijual bambu apa sudah sampai sini kita tidak ada yang seperti itu, harus diambil jadi tenaga yang paling utama, itu yang paling dibutuhkan. Nah, tidak mungkin orang bikin acara tidak ada uangnya tuh. Tetap jadi harap tetapi tidak terlalu signifikan. kalau kita Kak, ada organisasi yang kita ikuti, organisasi kemasyarakatan, iya. Istirahat nih, Jadi iya sudah istirahat. Kalau dulu masih tetap di BPD, Oh, kita- saya sekretaris dulu ya, waktu masih sekretaris desa Ki dulu kak, sekretaris BPD. BPD. Iya. Jadi, istirahat. berapa lama itu kak? Kurang lebih 3 tahun ya, 3-4 tahun. Ya, 3 tahun. Kenapa tidak lanjut? Di samping umur sudah tidak mampu berpikir keras, kemudian kesehatan pengaruh oleh kesehatan. Tapi bukan karena tidak dipilih Enggak, kembali atau enggak, apa? enggak. Nah, jadi karena kan kalau anggota BPD kita di sini dipilih secara Iya. musyawarah atau Musyawarah. musyawarah juga.
kita memang yang sudah angkat tangan. Iya, terakhir ini sekretaris di organisasi Gapoktan, saya ditaruh gabung kumpulan kelompok tani. Wah, di sini ada kelompok Ya, tani. ada kelompok tani. Kalau ketua kelompok tani di sini, Masih siapa ini, Pak? oh macam banyak. Ya kan Gapoktan itu membawahi sekian kelompok yang ada. Tetapi baru-baru ini saya lihat agak mandek. Selama habis periode saya agak mandek, tidak jalan. Nggak jalan, Iya, tidak terlalu hidup. Kelompok tani aja yang ada sekarang masih tetap hidup. Kalau Gapoktan induknya kelompok tani kan, gabungan kelompok tani, Gapoktan toh. Ya. Nah, selama kita masih aktif ini dalam organisasi kayak BPD tadi, apa yang kita harapkan, yang bisa kita harapkan dari organisasi tersebut kepada kita sendiri dulu. Yang jelas Dengan adanya BPD, apa yang kita harapkan? Yang jelas harapan saya secara pribadi mengharapkan munculnya sinergi antara kepala desa dengan BPD. Ya, kan BPD mitra kerja. Nah, kepala desa sinergi yang nantinya biasnya itu kepada masyarakat ketika itu Kalau BPD dan pemerintah desa sinergi masyarakat yang dapat manfaatnya kan seperti itu sih ya. Berarti tetap kembali semua kepada masyarakat. Ya, tetap kembali. Kalau di sini tuh Kak, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu banyak Kak atau Lembaga-lembaga ya kalau khusus untuk trans kan kemarin dicetuskan itu Gapoktan salah satu, kemudian Karang Taruna, Anda tahu remaja masjid pernah juga terbentuk, salah satu organisasi. Apalagi ya kelompok tani. nggak terlalu bervariasi di. Iya. Kalau majelis taklim, Majelis taklim itu lahir secara manual, dari berbagai kumpul, pengajian, pengajian. Punya siang. bapak-bapaknya malam. Ya. Jadi manisnya itu pasnya dari ice cream, terus marshmallow. Nah, menurut tak dari beberapa tadi lembaga atau organisasi yang kita sebutkan Kato, menurut tak ini yang mana yang paling punya peran untuk kesejahteraan masyarakat setempat? Ya, yang jelas karena di sini dunia pertanian, jelas yang paling bermanfaat itu adalah kelompok tani. Ya, seperti itu. Sejauh mana ini Kalau Karang Taruna ya tidak terlalu, karena paling kan generasi muda. kalau menurut tak ini Kak, sejauh mana nih perannya pemerintah mau desa atau kabupaten dalam hal memperhatikan ini kelompok tani yang ada di sini? Ada ji perhatiannya lewat dana desa, khususnya kepala desa, karena ada memang alokasi anggaran untuk peruntukan untuk kelompok tani. Kemudian kabupaten kan karena sudah ada titipan dana lewat dana desa. Kalau untuk trans sampai hari ini sangat kurang. Berarti didominasi sama wilayah sana berarti. Ya. Nah, bagaimana menurut yang kita lihat tanggapan dari kelompok-kelompok tani yang ada di daerah Trans ini? Karena kan kita bilang tidak berimbang sebenarnya karena terlalu didominasi bantuan di sebelah sana. Enggak ji secara keseluruhan. Sekarang ini saya lihat itu awalnya kan masih binaan. Kelompok tani ini. Ya, masih binaan transmigrasi. Sekarang ini sudah ada pergeseran, ada gesekan karena kepala desa ambil tindakan bahwa kalau ini terus kita ikuti, ada istilahnya ketidakseimbangan. Akhirnya kepala desa mengambil sikap ratakan. Oh, berarti sekarang sudah rata. Sudah mulai. Pempeknya itu rasa ikannya benar-benar
terasa banget itu ikan tenggiri. lewat dana desa itu tadi. Ya. Iya. Lembut. Jadi begitu Kalau partisipasi kelompok pemuda di masyarakat yang kita lihat seperti apa? Apakah aktif dia atau Iya, aktif. Salah satu di sarana olahraga, kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan kerohanian, kemudian acara pengantin, iya cukup proaktif. kalau di sini Pak pemudanya apakah membentuk kayak semacam kelompok kepemudaan begitu, komunitas Itu misalnya? sih enggak ada yang terlalu ini secara nasional, Karang Taruna, remaja masjid, ya secara nasional kan umumnya kan begitu. Iya. Tidak ada yang signifikan. Nggak kayak di kota. Ya kayak di kota dia KKS, Ya, ada semua tuh kalau di kota biar Peter Mawa. komunitas apa ada nih. Ini kalau mau ke Surya kayak Iya. receh, menu receh, tapi rasa nggak Ini juga penyor di sini. ya. Menurut Kak melihat kondisi kepemudaan yang ada di desa Ata ini Kak, kita percaya ke depan kalau misalnya ini pemuda-pemuda yang ada di desa Sebagai Ata tonggak estafet. ya bisa menjadi pemimpin ke depannya. Kalau sekarang ini saya baca secara keseluruhan Iya. Rauta, alhamdulillah, karena adanya mahasiswa yang sudah Oh, di sini sudah banyak ya, juga. sudah ada nih, bahkan ada grup istilah komunitas ya, Komunitas. ya kerukunan keluar mahasiswa, himpunan mahasiswa Rauta, Oh itu sudah ada. Konawe sudah ada. Kalau ketuanya dari siapa tuh? Pernah ini beliau yang mau dicalon ini Aceh, Masing-masing satu. ya sudah Oh tapi sarjana ya. dia sebagai sesepuh. Ada yang kemarin tapi sudah selesai juga, yang masuk calon juga. Dia pernah jadi sekretaris. Jadi ketuanya kita nggak tahu Kak. Enggak. Tapi minimal ini bisa tadi. Iya, di sana bisa diketahui lewat di Tiruanua itu bisa. Tiruanua. Aco namanya di. Yang penjual ini Pak. Ya, Yang penjual ini. bukan. Ini yang balehonya. Oh yang ini nih. Iya. Wah, Oh itu warga sini tuh Kak. Iya, mau Warga calon. Trans ini. Ini termasuk hanya rezekinya yang tidak mau, termasuk pembawa aspirasinya ke Kecamatan Rauta ini. Hanya belum rezekinya karena terlalu banyaknya calon kan. Tinggalnya di mana Kak? Di Tiruanua keluarga besarnya, Ya. tapi istrinya ada di Konawe, Oh alah. Di mana? di Konawe, Enggak, saya di sini. di rumahnya di Kelurahan Semarang, kayaknya, Dik. Tiruanua. Gimana kesan rezekinya nih? Padahal ini orang aspirasinya ke masyarakat. Bagus. Iya, bagus. Serapan aspirasinya Kalau bagus. ada acara-acara itu juga bagus sekali bantuannya. Cuma sudah berapa kali Dua kali kasihan, Kali, ketiga kalinya nanti mudah-mudahan kasihan bisa. mayoritas di sini tuh dia ini ke sini. Tapi memang ada jelas kelihatan kerjanya. Iya, Kelihatan di. Kalau di sini fasilitas untuk kepemudaan apa-apa saja. iya sarana olahraga aja. Sarana olahraga di Lapangan bola ada. voli, takraw. informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saksikan informasi berita terkini lainnya di kanal digital CNN Indonesia TV. Saya Iqbal Supriyadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat sore, sampai jumpa. Kalau tadi pemimpinnya itu apa tadi? Himpunan mahasiswa Pro tadi Iya, itu namanya Aco. iya. Baharudin. Baharudin. Satu orang kenal dengan nama Aco. Aco. Ada yang tengah di Konawe itu. Jadi salah satu kalau misalnya ada dia yang dimasukkan aspirasi, baru dia yang bergerak di Kendari, Konawe, Kabupaten. Sampai turun aksi mungkin. Ya, pernah pernah. membela masyarakat kota memang. Kalau Bantuan listrik juga dia bang. Dia yang prakarsa yang listrik. adakah hubungannya sama itu Ibu Haidaria itu yang efemer Ibu masyarakat forum forum pembela masyarakat Rauta. ya FPMR nih. Iya. Apakah itu? Apakah ini Kak Aco ini punya hubungan dengan
jelas punya hubungan, hanya ada miskomunikasi karena persaingan politik kan seperti itu. Ya, Secara kena internal, caleg ya. juga di. Iya. Aduh. Ngeri. Di sini terlalu banyak yang masuk, warga kuat. Jadi susah dapat kursi. Kasa saya minum di kali. Iya nih. Yang tadi temannya nggak diminum. Biar sebentar minum gitu. Bermalam di mana, kan? Saya dapat tempat. Kan kemarin minta izinnya di Pak Herman Syah, Pak Desa. Ya. Saya dikasih tempat sama Pak Desa itu di rumahnya mertuanya, Kak. Oh, neneknya Pausa. Ya, Pak Desa Perdong kah? iya. Pak Arifudin. Pak Armi, Pak Siapa namanya? Arifudin. Arifudin itu. Ya. Atau Pak Armi, nama bapak anaknya Armi. Oh iya, ada anaknya Armi. cewek namanya Armi itu Armi ya. ya, Pak Armi. Ya, Pak Armi. Kalau orang di sini nggak panggil bapaknya Armi, bilang Pak Armi. Pak Armi. Dia singkat karena dialek Jawa, dialek Tator. Diambil singkatnya. Ya. Jadi kadang kita bingung. Bapak Kita kan di selatan Pak Asis ya namanya. Ya. Ya toh? bapaknya Uci. Jadi di sana. kadang ironis. Kok laki-laki perempuan namanya Pak Firdan misalnya. Ya. Pak macam ini Pak Armi kan perempuan. Kan harusnya tambahinnya, Kak. tuh. Bapaknya. Kalau kita di selatan kan bapaknya. Nah, Kata itu kan dia Uci, dialek ya. Nah, kalau di sini nih, Kak, di Desa Parudongka secara umum, siapa yang dianggap tokoh sama masyarakat di Desa Parudongka? Tidak bergeser dari itu Pak Malawi, Pak Malawi, Ambe, Pak Iya. Bula. Abdullah. Kalau Pak Desa apa sudah bisa disebut tokoh kalau Ya mau tidak mau tetap ya jadi apa? Yang jelas ada kaitannya dengan toko karena bagaimanapun toko melakukan tetap ada di bawah naungan pemerintah desa kan ya. Nah, kalau misalnya kenapa Pak Malawi sama Pak Bula ini bisa dianggap sebagai tokoh masyarakat menurut Tak? Pertama dia punya skill Pemalawi itu keagamaannya, kemudian dia sudah tertua juga. Salah satu yang tertua. Iya, Ambe salah satu juga tertua, penduduk tertua. Nah, yang punya berbagai macam pengalaman. Akhirnya dia dituakan dan pernah menduduki juga Nah, mantan desa juga kayaknya Pak Di. mantan pelaksana. Mantan pelaksana ya. Ambil. Nah, di antara kedua tokoh tersebut, yang mana kita anggap paling punya pengaruh di masyarakat? Kalau yang punya pengaruh di masyarakat karena persoalan banyak jalan, Ambe karena banyaknya jalan. Ya, Banyak jalan ya. Kalau Pemalawi tidak terlalu banyak jalan, pendekatan anunya keagamaan. ke masyarakat tidak terlalu kental karena peran silaturahmi dipengaruhi oleh faktor ketuaannya. Oh, Nah seperti itu. Siapa nama Pak Malawi Pak? Neneknya nenek Saleh. Oh, Ya, oh berarti kalau Pak Ambe ini memang sering kunjungan ke ya masyarakat. Kayak silaturahminya. Jokowi begitu. Ya, kalau ambil di atas itu Pak Malawi ke masjid cuma kali sebentar di atas nih dia. Oh, kalau Pak Malawi paling orang-orang di atas. iya. Karena dia kan warga di atas. Kalau Ambe di atas juga di bawah karena pernah dia di sana ikut trans. Pak Ambe pernah. Di sana dia memang Baru kan menantunya Ambe itu yang mantan desa. Pak Ilham. Yang ada mobil heluknya juga. Oh, apakah Pajero, Fortuner. Fortuner. Cuma dia tuh yang ada mobil Fortunernya sih. Menantunya itu. Oh, itu keluarga sama Pak Ambe menantunya. Menantunya. Oh, berarti kuat pengaruh. Ya, jadi secara tuh apa? Kalau kita cermati secara politik kan jelas. Ya, jelas. Ya. Bapaknya Ibu Haidar itu di apa? Ya, Malawi. Iya, iya. Nah, kalau di antara berbagai banyaknya tokoh-tokoh masyarakat di sini, siapa-siapa yang biasa pro terhadap program pemerintah dan siapa-siapa yang sering kontra? Kontroversi. Tokoh-tokoh, yang dua tokoh. Ya, Pak Malawi sama Pak Abdullah ini. Yang jelas, ya jelaskan seperti ini. Lazim itu ketika pemerintah menjalankan tugasnya sebagai pemerintah desa, mau tidak mau ya
tokoh adat ini harus solid kan seperti Ya, itu ya. ya. Nah, ketika Berarti memang sama, ada jadi- ketika memang ada penyimpangan ya yang bersuara itu ya jelas Biasanya satu suara di mereka, Pak. iya, seperti itu. Oh, jadi tergantung lagi Ya. pada program pemerintahnya. Program pemerintah. Kalau memang pro Ya. rakyat, Ya. ya mereka dukung. Ya dukung ya, itu sih. Kalau tidak pro rakyat, mereka mungkin Itu kan logika kan. yes. Kalaupun ada secara apa namanya itu kan person pribadi kan, hanya kita ini melihat secara keseluruhan kan ya. Nah, ini kan ada dua tadi lembaga yang kita sebutkan tuh, kita sebutkan dari dua saja, Kak. Forum Masyarakat Pembela Masyarakat Rota sama Himpunan Mahasiswa Rota ini. Ya. Nah, menurut Tak ini apa saja yang pernah perannya kedua organisasi ini terhadap masyarakat? Salah satu masuknya tambang, Masuk tambang? ya. Listrik bukan. Adanya Taparatio. Taparatio itu apa, Ya, Kak? lokasi. Oh, lokasi tuh, wilayah. Muncul kompensasi ganti rugi. Oh, Taparatio itu bahasa daerah. Bukan nama lokasi itu, titik ya, titik titik. koordinatnya. Ya. Nah, itu terjadi gesekan kemarin, akhirnya muncul himpunan mahasiswa Iya. memperjuangkan itu, akhirnya muncul kompensasi ganti rugi. Oh, awalnya tidak ada kompensasi. Iya, artinya iya Main ambil artinya, aja. ya mau ambil aja ya. Untung jeli mereka melihat dari aspirasi masyarakat, akhirnya diangkat di permukaan. Ya, berjuanglah mereka ini semua. Tapi bagaimana perjuangannya, sukses atau Sukses ini salah satu. oh kompensasinya listrik gratis? Iya, gratis. Banyak dalam bentuk bantuan yang lain, seperti masing-masing desa diberikan alokasi anggaran untuk perbaikan lapangan, prasarana. Seperti di sini sarana dapat? jalan. Kalau di sini lampu. Kalau di desa lapangan bola dengan lampu juga. Kalau lampu kan secara keseluruhan. Mana ada? Kecamatan Rauta. Salah satu. Nah, menurut Tak ini, adakah kepentingan di balik adanya ini organisasi-organisasi ini? Sebenarnya kalau kita mau cermati Atau ya, apa kepentingan di balik terbentuknya ini organisasi? iya, salah satu kepentingan adalah bagaimana masyarakat Rauta tidak dipandang sebelah mata kan seperti itu. Itu salah satu kepentingan, walaupun secara signifikan ya Allahu a'lam bishawab. Ya, Yang jelas Yang secara kita lihat. umum secara umum adalah kepentingan masyarakat Rauta. Itu. nah, menurut Tak ini kalau dari aspek kearifan lokal, misalnya adat istiadat, tradisi turun-temurun, apa-apa yang masih dianggap bernilai sama masyarakat, yang masih dipegang sampai sekarang? Yang masih dipegang itu adalah aturan adat, keputusan adat ya. Misalnya ada perkelahian Ya, atau apa dalam bentuk apa yang lain, itu di sini saya lihat khusus kecamatan Kabupaten Konawe didorong dulu ke adat. ya, termasuk dari suku yang lain juga. Kena Suku yang aturan lain, itu. ya, kena aturan itu. Di mana dia berada, yang jelas dia berada di Konawe, mau tidak mau harus ikuti aturan itu secara umum. Oh, berarti itu di ya, aturan adat lewat aturan. Jadi masih kental. Kalau di sini Pemerintah siapa juga, kepolisian juga itu sangat sangat patuh terhadap itu. aturan itu? Ya, dorong dulu ke sana, kecuali memang kalau sudah tidak mampu Kalau masuk di stagnan ranah baru hukum. ranah Ya, hukum. ranah hukum. Siapa itu tokoh adatnya di sini, Kak? Itu ambek sama itu. Kalau untuk Rauta, kecamatan Rauta saya tidak tahu pasti siapa. Iya. Tetapi kalau untuk Parudongka, Pak Ambe. ambek dengan siapa namanya neneknya Rin? Abdul Kadir mungkin, Kak? Abdul Kadir. Iya, Pak Nyawana. Panawana, Nah, dia Abdul itu. Kadir itu dua itu. Itu jadi
Kalau tradisi turun temurun, misalnya kue-kue kah atau apakah Kalau pesta tradisi panen itu kah masih ada di sini tuh kak? enggak ada kalau di sini karena itu tadi apa kental. Tapi secara kadang tapi tidak secara totalitas. Masih ada juga Ya ya. oknum ji, misalnya suku Bugis tetap ada sedikit acara-acara adatnya, tetapi tidak secara umum. Tidak secara umum. Kalau penduduk asli di sini karena kentalnya Kahar Musakar, ya Hidayatullah, Kayak Mak Lulu kan itu tidak ada yang seperti itu. Nah, berarti khusus wilayah sini Iya. tidak dapat Iya. tradisi Mak Lulu itu. ya kalau Atau sudah hilang? di sini tetap dulu ada tradisi. Setiap ada cara. Hanya itu ji, macam kayak kita orang Bugis Iya. baca-baca apa semua. Nah, kan di sini penduduk asli tidak ada. Kalau Malulu, wah ikut Kalau di sini masih ada masih di daerah Keras. masih kental sekali. Gabung semua. Ya gabung semua. Suku belajar, suku lain juga belajar. Seru-seru itu kak. Artinya begini, salah satu adat istiadat yang masih kental itu tadi dulu Dulu itu deh. dari kumpulan berbagai macam suku. Jadi, Pas itu kalau ide-ide yang hadir dari masyarakat lokal di wilayah di aspek pertanian misalnya adakah? Misalnya penemuan ini misalnya biogas kah atau cara pengolahan sampah. sebenarnya kalau statement Iya. sungguh banyak, hanya secara bukti belum terlalu signifikan karena Belum kelihatan, harus Pak. belum kelihatan karena bagaimanapun juga kan harus didukung dengan finansial kan seperti itu ya. Nah kasihan di sini itu yang jadi kendala. Ya, banyak yang punya teman-teman dari Jawa itu banyak ilmu-ilmu yang tetapi secara pembuktian belum mampu. Ya, kalau untuk kompos ya barangkali sudah Bikin pupuk sendiri misalnya. ya pupuk sendiri secara individu, sekian kelompok misalnya sekian orang. Tapi enggak secara umum. Enggak secara umum dalam bentuk mata usaha atau belum ada yang Nah, teknologi apa yang digunakan sama masyarakat sini dalam bidang pertanian atau yang lain? untuk sementara ada dua ji. Pertama kalau dulu ya masih yang jelas tradisional. Ya, Kalau sekarang ini sudah masuk semi intensif. semi intensif namanya tadi. Iya. Apa itu, Kak? Semi intensif itu kan sudah ada traktor, sudah ada ini apa namanya itu, tapi belum ada itu yang panen apa belum. Ya, Yang ada baru traktor. Ya, traktor. jadi makanya semi ya, insentif istilahnya. ya, Kak. semi insentif ya. Kalau insentif kan sudah teknologi. Iya. Teknologi murni Masa kan. tahu ini dari kita kak. Iya. Pertanian itu. Iya. Tradisional, semi insentif. Gitu. Itu kan sudah teknologi nih. Iya. Modern di situ. Iya, modern nih. Kayak di Amerika begitu. Mobil Panzer yang Iya. ke sawah memanen apa langsung keluar Yang padi. siram pakai pesawat. Ya, itu kan sudah insentif. Insentif istilahnya itu kan. Kalau di pertanian. Kalau bicara tentang obat-obatan tradisional yang masih sering digunakan sama masyarakat sini, atau enggak ada nih? Tetap ada masih, tetapi yang dominan itu adalah sudah teknologi. Medis. Apa-apa itu Medis, contohnya pengobatan tradisional? Misalnya jenis daunnya, kah? Itu tembakau. Tembakau. Iya, tembakau, daun tembakau siram untuk hama, direndam baru semprotkan. Kalau obat untuk manusia ya, Kalau untuk manusia ya jelas eksistensi tetap ke herbal, tetap ya, dan daunan. Lebih dominan saya lihat di sini teman-teman Jawa. daripada harus ke puskesmas. Iya, lebih dominan saya lihat. Oh, kalau apalagi di komunitas Jawa ini ya, nih. merujuk ke herbal saya lihat. Kecuali memang emergens Baru ya, mengarah ke kalau itu kak, adakah kita lihat perubahan semenjak kita tinggal di sini kata? Adakah kita lihat terjadi perubahan tradisi atau pergeseran tradisi? pergeseran tradisi. Nggak bisa itu orang.
yang jelas itu pasti adanya, ada pergeseran, tetapi tetap tidak pergeseran bukan berarti hilang, ya kan? Misalnya awalnya di sini seperti ini, begitu datang orang-orang dari luar muncul kebiasaan, tetap dia munculkan kebiasaan, tetapi tradisi awal penduduk di sini tetap ada, tidak bergeser, jadi tetap berjalan. Nah, Apakah alkulturasi yang kultural tetap berjalan, penggabungan tidak mungkin? ya penggabung, tidak juga terlalu tidak ada saling menghalangi lah seperti itu. Sama-sama jalan. Ya sama-sama jalan ya, seperti itu. Tidak ada yang signifikan bergeser. Ya. Kalau perkembangan mata pencarian itu tadi dari damar, Ya, kemudian itu, rotan, rotan dari kemudian merica. kayu sempat saya dengar, Ya, dulu orang dulu. kemudian masuk sawah juga sempat tadi. Ya, sawah tetap dari dulu tetap ada sawah. Oh, sampai sekarang masih Iya, ada sawah. masih ada sawah. Baru ke merica yang paling. Ya, di belakang ini merica. Nah, menurut tak ini dari rangkaian tadi ada perubahan mata pencarian kata. Menurut tak kenapa itu orang berubah mata pencariannya? Masyarakat sini kenapa dari awalnya damar, rotan, kenapa beralih? Yang jelas seperti itu, perkembangan zaman, kemudian dipengaruhi oleh teknologi, jenis tanaman komoditi, Sudah mengenal mungkin nilai juga. itu komoditi, dan lokasi daerah yang dia tempati cocok. Nah, makanya itu. Ya. Yang jelas sudah bisa tersimpulkan itu. Pengaruh itu. Kalau pekerjaan dominan yang dilakukan masyarakat di sini sekarang apa itu, Pak? Pekerjaan yang dominan itu merica, tinggal di sampingan saja itu mendamar, rotan kayu. Kalau musim-musim paceklik. Ya itu. Yang jelas tanaman jangka panjang dan jangka pendek. Nah, misalnya dalam hal tadi itu bertani Kak, kan kita sudah bilang tadi semi insentif Iya. atau sebaran industrinya atau apakah sudah merata ini orang menggunakan itu Kak? Kalau Apakah ada yang masih seni tradisional insentifnya itu belum terlalu merata. Oh, berarti masih ada yang Ya, tradisional banget. Ya, masih tradisional. Tapi dia akan dipengaruhi nanti oleh perkembangan zaman. Apakah ada tindakan-tindakan dari pemerintah setempat ini Kak untuk bisa memeratakan ini? Ya. Kalau tindakan pemerintah tetap ada lewat kelompok tani, Lewat kelompok tani. sosialisasi lewat kelompok tani. Selanjutnya kelompok tani mensosialisasikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Artinya ada tahapan. Ada tahapannya. Menurut Kak, adakah pengaruhnya itu perkembangan teknologi seperti itu Besar terhadap sekali mata pengaruh. pencaharian? Sangat besar sekali pengaruh. Dari Ya. segi apa misalnya? Dari segi hasil, Wah, hasilnya. ya hasil. Dari segi hasil. Kalau tingkat pengangguran di wilayah ini rata-ratanya berapa Kak kalau digabungkan semua? Secara keseluruhan sangat minim sekali sebenarnya pengangguran. Rata-rata Karena semua punya pekerjaan. iya semua bekerja, karena di sini kan masih wilayah masih belum terlalu terjamah semua. Ya, subur istilahnya. Iya, Apa ditanam tumbuh? artinya belum ada, artinya masih luas Ya, lokasi yang harus dikerjakan sebenarnya, walaupun Oh, banyak yang belum terbuka lahannya, Kak? banyak yang belum. Nah, sama daerah lain mau bekerja orang tidak ada di lahan kan begitu. Kalau kayak di di sini kota Wak, itu, aduh, harus jadi karyawan karena tidak ada lahan. di sini enggak. Ya. Apalagi munculnya perusahaan ya bisa dikatakan sangat minim itu masalah pengangguran kan, munculnya perusahaan. Jadi ada juga dampak baiknya sebenarnya ini menurut kita Kak. Masuknya ini Iya, perusahaan-perusahaan. jelas besar dampak ekonomi kerakyatan bisa Ya. terasa. Oh, yang kayak penjual-penjual apa segala Ya, macam. Ini kalau mulai menjalan mulai aktivitas, mana orangnya jadi karyawan, belum jadi karyawan, Ya. betul. ekonomi kerakyatan sudah tersentuh. Kalau bahasa ekonominya kan apa gitu? Ya. Ekonomi kerakyatan artinya terasa oleh masyarakat, Iya. pemberdayaan. Ini tadi, adakah peran dari misalnya kayak Mas apa itu kan? Mas Yanto Mas Yanto ini sebagai terhadap komite.
Ya, kan dia UMKM kan tuh. Ya. UMKM, usaha mikro begitu. Apakah ada perannya terhadap mata pencarian atau apa sistem ekonomi secara umum? Iya. Dengan hadirnya dia sebagai komite. Dengan membuka misalnya usaha-usaha kecil-kecilan. Oh, yang begini, Ya, kuliner, punya kuliner. Iya. Kalau begini kan musiman deh. Musiman. Ya, ketika memang musim, wah sungguh luar biasa hasilnya. Hanya kalau misalnya saat paceklik, jelas besar sekali pengaruhnya, bahwa sangat menurun grafiknya tuh. Ya. Oh, jadi tidak menonton tadi. Iya, tidak menonton, tidak secara kontinu tuh. Jadi ya kuliner yang ada di sini, keberhasilan yang didapatkan itu yang banyak pada saat musim panen. Oh, iya, jadi orang tidak pulang nih ke rumah makan, iya, tapi singgah di sini. Iya, bukan faktor itu, walaupun sudah makan karena uangnya ada. Oh, walaupun sudah makan di rumahnya kan seperti itu. Nah, ketika paceklik, ya setengah mati kalau kasihan. paceklik tuh Ya, mending masak di rumah. biar banyak. Oh, paham saya. Ya, oke, seperti itu. Betul, ya. Kalau musim panen biar sudah makan di rumah, kalau mau lagi makan di warung musim panen. Tapi ketika saatnya wah itu kasihan dia tutup. Nah, kalau melihat dari banyaknya jenis pekerjaan juga di sini kan, ada yang jual-jualan, ada yang bertani, ada yang ditambang mungkin, atau misalnya kayak Pak Dusun, bawa mobil kayak begitu. Dari segi pendapatannya, apakah ada ketimpangan kita lihat di sini Pak? Misalnya yang pekerjaan ini penghasilannya banyak sekali, sedangkan pekerjaan ini sedikit sekali. Sebenarnya kalau mau secara logika tidak merata. Ya, tetap ada ketimpangan. Tetapi mau di apa? Kalau memang kita belum mampu ke sana, tekuni apa yang ada, kan seperti itu. Tapi signifikan itu Kak, kalau di sini ketimpangannya. Signifikan ya. Signifikan ketimpangan. Artinya saling saling apa namanya? Saling membantu. Ya. Yang punya kendaraan muat, yang tidak punya kendaraan dia muat apa-apanya, ada kebutuhannya apanya. Di situ lah tapi minimal punya kontribusi terhadap perekonomian. Ya, itu artinya di sisi lain secara pribadi ya punya keuntungan agak sedikit lebih besar ketimbang kita ini misalnya petani murni kan begitu. Tetapi dampak yang kita rasakan jelas ada perubahan daripada kita yang mau antar kan seperti itu. Artinya saling menolong lah. Walaupun masalah ketimpangan ya tergantung dari jenis usahanya, jenis usaha mereka. Itu misalnya Kak tidak menyebabkan gitu kelas-kelas ya. Enggak sih, yang jelas kita harus memahami manusiawi bahwa banyak bekerja banyak hasil. Nah, apapun itu pekerjaan. Manusiawi itu. Ya, standar nih gaji harian di sini 90 100. Nah, selama ini misalnya berkembang pesat merica di wilayah ini, Kak, adakah kita rasa tren migrasi atau semakin banyak orang luar yang datang? Iya, terasa. Semakin banyak orang. Jadi saya dulu pernah itu melahirkan suatu statement. Waktu awal-awalnya ini transmigrasi di Garut, bahwa di sini kan masih daerah tertinggal. Jadi muncul statement saya waktu itu bahwa jangan kita melihat Rauta hari ini. Betul, hari ini Rauta dipandang sebelah mata, tetapi ke depan akan dipandang 1000 mata. Membuktikan munculnya perusahaan. Saya sampai merinding saking kayaan itu. Muncul perusahaan, komoditi merica bagus lokasinya. Jadi dipandang nih. Artinya dipandang 1000 mata, banyak orang yang kepingin nih, termasuk saya Kak, pelajari Kak. Kepingin nih kesini buka lahan, beli lahan apa semua. Tidak bisa dipungkiri. Oh, berarti ya faktor yang mempengaruhinya itu tadi kita bilang nih, kekayaan sumber daya alamnya. Yang harus nanti ke depan kita jaga itu Kak. Kalau ada anak-anak jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Salah.
Kalau tingkat partisipasi tenaga kerja di sini kalau diklasifikasikan berdasarkan umur, yang mana paling banyak? Umur berapa? Umur 30-an. 30 sampai Sampai 40. 40. Kalau metik enggak kalau pergi metik mesin. Iya. Yang umur 10 kalau mampu. Biar anak kecil Kak. Ya biar anak kecil. Sampai orang tua semampunya umur 70 berapa ya itu mampu. Tapi yang secara kontinu itu Yang paling ya itu. 30 sampai Ya. 40 itu tadi. Yang apa istilahnya produktif ya. Ya, usia produktif. Ya normatifnya kawan-kawan seperti itu ya. Bagaimana dengan umur 20-an Kak sampai Iya. 30? Apa minat kerja itu Kak? Itulah artinya Ada di artinya kan sekolah ini mungkin dominan ya ada sekolah. Tapi sekarang anak-anak banyak ke tambang. Ya, yang 20. yang Iya, putus cowok, sekolah iya, ya, yang yang putus cowok, sekolah cowok. toh. Masuk Iya. ke tambang. Tapi mini apa termasuk minim Belum terlalu terserap. ya belum Kenapa itu Kak? belum terlalu menonjol banyaknya. Artinya di sini terbagi umur sekian, ada yang sekolah, Ada yang sekolah. yang putus di umur 20 misalnya Iya. lari ke tambang. Tambang. Kan seperti itu. Tapi serapan Tidak. tenaga kerja di tambang bagaimana menurut Kak? Wah, sungguh luar biasa. Bagus, Kak. Tetap terbuka untuk Diprioritaskan. prioritaskan penduduk asli. Berbagai macam skill, tergantung skillnya kan. Ya tergantung skill tetapi ya, ya, Kak. gitu. Tapi minimal Disiplin ilmu. terserap jika di Iya terserap. Oh, diutamakan. Ditambahkan. Terasa. Nah, kalau peluang-peluang usaha yang ada di sini selain perkebunan merica ini pertanian, tambang apalagi yang ada Kak? Iya perdagangan. Perdagangan bisa. Iya. Kalau dari Kios. sektor pariwisata, sudah Pariwisata, pernah dieksplor itu Kak? Sudah lewat Bapeda kemarin kita sudah mencoba waktu Musbandes Ya, Kabupaten kecamatan, salah satu peserta saya juga ikut mencoba mengangkat itu wisata Saya- pariwisata. saya tidak tahu tindak lanjutnya sektor pariwisata ini seperti apa tanggapannya. Tapi jenis wisatanya di sini apa Kak? Air terjun. Air terjun ada. Iya. Katanya juga ada telaga biru di Telaga mana? Biru, iya. Di Ya. Tapi di sini jangan anak selalu di pinggir danau. Tapi masih Ya, masih belum jadi orisinal. industri Masih pariwisata. tradisional, belum Ya. terolah. Waktu tertentu dia habis lebaran. Ya, Belum terolah. itu pun masyarakat sini juga mungkin. Iya, swadaya. Belum tersentuh pemerintah. Khususnya dinas pariwisata. Ya. Ini tadi terkait ini Kak. Anak-anak usia 20-an yang putus sekolah misalnya Kak tuh, yang putus sekolah, apakah ada pelatihan-pelatihan yang dikasih sama pemerintah gitu untuk mereka? Misalnya Tetap terkait- tetap secara keseluruhan Kecamatan Rauta Iya. tetap ada pelatihan yang diprakarsai oleh pemerintah. Iya. Tetap ada pelatihan baik dari sektor pertanian maupun dalam bentuk Pertambangan misalnya. pertambangan misalnya, kemudian keterampilan di teknik ya, macam mesin apa. Iya, mungkin. Kira-kira itu pelatihan-pelatihan itu Kak punya pengaruh sama Ya. maksudnya membantu gini anak-anak muda supaya Iya, bisa yang jelas mendapatkan pekerjaan Kak. yang jelas sangat membantu minimal pribadinya. Iya. Ketika itu memang sudah bentuk usaha, jelas terdampak kepada masyarakat. Artinya mudah tuh, tidak lagi akses ke selatan apa. Enggak. Tapi tidak ada yang dibeda-bedakan tadi kan biasanya kalau program begitu ada kuota itu Kak. Iya, tetap secara kasat mata tetap muncul opini bahwa ada dibedakan, tetapi mau tidak mau kita harus pahami bahwa itu kan ada kotanya. Oh iya betul tadi. Ya kan seperti Tapi itu. masyarakat bagaimana? Ya, masyarakat kan tetap terima Juga ya. Karena yang jelas mau tidak mau ya pihak Karena tertentu biasa ada yang memperkarsa cemburu-cemburu itu ya, yang memperkarsa itu ya harus banyak sosialisasi. Betul Kak. Iya. Nah, seperti ini adanya kan terbatas. Berarti yang menjadi tumpuan dalam keluarga misalnya itu tumpuan ekonomi nih kan. Itu di usia 30 sampai 40 itu tadi Iya. bisa disimpulkan begitu kan? Ya bisa disimpulkan di sini.
Kalau masalah pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan Kak, ini Kalau gender ini, Kak. kalau secara umum di sini karena merica Iya, ya, hampir seimbang seimbang Kak. ya wanita dan laki-lakinya. Karena enggak berat-berat amat Kak. toh. Enggak terlalu signifikan, enggak terlalu berat. Justru lebih dominan saya lihat wanita yang banyak memetik. Kalau Iya, dalam hal memetik, ya memetik. wanita. Tapi kalau mencangkul apa semua kan ya jelas Oh, paling laki-laki. pembagiannya di situ. Ya tadi. di situ sih sebenarnya perbedaannya. Tapi kalau secara umum lebih dominan. Sama-sama urus kebun. Iya. Ya, kalau mau ditarik kesimpulannya, perempuan sama laki-laki Iya. bisa urus kebun. Ya bisa urus kebun. Kalau kita lihat di sini Kak, masyarakatnya lebih memilih bekerja di sektor formal kayak karyawan tadi Kato. Wanitanya. Tidak Wanitanya. secara umum laki-laki Secara umum. perempuan. Sektor formal ataukah di informal kayak pertanian? Yang mana dominan Kak? 50-50 kayaknya. 50-50 tadi. Iya 50-50 saya lihat. Karena alasannya seperti ini. Ya, Di dalam satu rumah tangga hampir semua di sini punya lahan. Jadi di dalam rumah tangga itu misalnya umur-umur yang tertua beralih rawat kebun. yang masih muda Nah yang masih muda mencoba terserap ke tambang. ya, seperti itu. Artinya 50-50 Ya. Sinyal Kalau pulang. berdasarkan etnis Kak, adakah yang menguasai satu jenis pekerjaan tertentu? Enggak ada Tadi. di sini. Jadi semua suku punya akses Ya, yang punya kesempatan besar dan tidak ada istilah dispensasi. Kalau di sini itu yang Kalau saya menurut beri daerah Kakak, sini. mata pencarian yang menjadi kunci di wilayah ini apa itu Kak? Bertani kah atau tambang Bertani. kah? Bertani tadi. Ya, yang jelas di sini kan secara umum dunia pertanian. Kenapa itu Kak? Orang lebih Ya, karena faktor tanah cocok, subur, subur Kak. kemudian jenis komoditi menjanjikan, Komoditasnya prospeknya bagus. ya, prospeknya ya gitu. Oh, seandainya tidak didukung oleh lahan, Ya, jelas sektor lain kan ya. Jadi sektor pertanian karena didukung oleh lahan dan komoditi. komoditi yang nilainya tinggi. Ya, nilainya tinggi, cocok. Kalau peran dan tanggung jawab berdasarkan laki-laki dan perempuan ini dalam berbagai aktivitas sehari-hari seperti apa Kak? Apakah ada Oh, ketimpangan dispensasi enggak. atau diskriminasi? Ya. Kalau di sini saya lihat adanya Jawa masuk. Ya toh? Iya. Adanya orang Jawa masuk. Akhirnya lokal tidak ada diskriminasi. Kenapa bisa? Ini kan faktor dipengaruhi oleh faktor kedaerahan. Bugis Makassar kan dominan laki-laki Ya betul. yang bekerja. Patriarki. Tetapi karena masuknya Jawa sudah hilang itu. Jadi sangat berpengaruh. Sama perannya, hampir sama perannya wanita dengan ya tidak ada penekanan. Ya. Misalnya sang suami tidak menekan istrinya, jangan mau bekerja ada jika ada, kan tidak seperti itu. Di jauh kan enggak? Iya, jangan Oh, begitu. jadi Itulah. diskriminasi di situ. Ya, tidak ada, tidak hilang. Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5. Get it now. Kalau dari aspek pendidikan Kak, apakah di sini laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan? Ya, punya jihad yang sama secara umum. Kalau di karirnya atau pekerjaannya Kalau di karir seperti itu juga sama. Tidak ada yang menonjol dispensasi. kalau pembagian Diskriminasi. tugas dalam rumah tangga Kak, Pembagian tugas dalam rumah, antara kita sama ibu ya, wah, Sama-sama. sama-sama. sama semuanya berarti Kecuali mencuci. Ya, ya Kecuali- sama urus anak. kalau dari segi urus cucu, memasak, Memasak sama bisa, Kak? Iya. Meninggal Kita kan mahasiswa biasa masak sendiri juga. Kalau yang beraktivitas dominan di luar rumah masih tetap laki-laki Kak? Ya, masih tetap laki-laki. Titik-titik tertentu di wanita misalnya panen kan. Kalau di luar rumah itu yang jelas itu lazim itu Ya. secara keseluruhan laki-laki yang dominan.
Kalau di sini adakah misalnya kayak tadi tuh ada adat istiadat kan? Adakah adat istiadat atau norma-norma adat yang melarang misalnya perempuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu? Tidak ada. Tidak ada tadi. Netral di sini. Tapi dalam hal yang positif kan, artinya orientasinya kan positif kan. Kalau dukungan sosial terhadap partisipasi perempuan di sini di sektor ekonomi, sosial dan politik bagaimana menurut Pak? Hampir sama. Tadi tidak ada yang Iya. sama-sama disupport begitu, Iya. mau laki-laki mau Jelas, perempuan. ya jelaskan dulunya ada emansipasi, sekarang kan sudah tidak ada. Nah, Apa? Dulu masih di kan, sekarang emansipasi kan Iya. dijunjung tinggi gitu ya. Emansipasi dijunjung tinggi sekarang sudah mendarah daging di mata masyarakat Indonesia secara keseluruhan. ya, Kak. Apakah ada ini Kak aktivitas atau sektor tertentu yang dianggap sebagai wilayah khusus laki-laki atau wilayah khusus perempuan? Sektor tertentu dari jenis pekerjaan kan. Misalnya kan zaman dulu tuh Kak, kalau perempuan 3 uri itu Kak, Ya. dapur, kasur, suhu, Ya, ya. kayak begitu. Nah, Kak. tidak ada Jarang kalau di sini, sekarang jadi bergeser semua. menurut ini program yang dicanangkan pemerintah terkait pemerataan laki-laki dan perempuan ini sudah mampu mengurangi itu Pengangguran. tidak Kak? Sudah mampu mengurangi ke apa lagi ketidaksetaraan gender itu. Gender. Oh iya, jelas. Jadi, dan kita rasa jadi Iya, terasa. Karena tidak ada penekanan kan begitu. ya Lepas. boleh Pemerintah mengeluarkan program, lepas. ya. Oh ya. Kalau ada perempuan yang mau bekerja silakan. Membuktikan ya di parlemennya mereka kan Sudah ada tetap ada 30%. pemerataan. Ya, kan seperti itu. Ya walaupun masih 30%. Iya. Ya jelas keterwakilan gender Minimal sudah ada lah. muncul di permukaan secara keseluruhan. Terkait masalah konflik ini Kak, adakah konflik yang pernah terjadi di masyarakat sini? Tidak ada. Tidak ada signifikan biasa. Yang paling anak-anak muda. Iya. Itu pun sangat tidak seperti daerah lain. Ya. Artinya lama banget. Kalau di politik Kak, Ya. misalnya kayak ini mohon politik Ya. ini, bagaimana? Kalau di politik tidak ada, paling sentilan-sentilan opini saja. Iya. Kalau misalnya bagaimana cara Kak cari tahu itu Kak? Kalau misalnya ada potensi konflik yang bakalan terjadi, Iya. lewat mana kita tahu itu Kak? Iya, lewat figur. Lewat gimana Kak? Ketika berbeda figur kan jelas secara psikologis tak? Iya. Secara kejiwaan jelas ada. Kalau dari Hanya bisik-bisik tidak itu, hanya tidak terlalu menonjol dalam bentuk fisik ya kan seperti Oh, itu. Ya nggak sampai. artinya berperan konflik dalam bentuk politik. Politik itu kita tahu politik itu kan tidak ada anarkis di dalamnya. ya, Kalau kita cermati politik secara murni itu tidak ada anarkis di dalamnya. ya betul. Ya, Nggak ada dalam bentuk kekerasan, Kak. hanya lemparan isu, opini kan begitu. Seperti Oh, berarti itu. lewat opini-opini. Ya, itu kadang opini, kita ya. bisa meraba-raba ya. Kayaknya lagi secara panas-panas. ya, secara psikologis dan menjiwai. Saya belum kaki nak, sudah cuci kaki. Gopi, Kacau. senang main gitu, gigi, makanya. Kalau misalnya terjadi konflik Kak, adakah perannya ini kelompok masyarakat, LSM atau komunitas atau organisasi misalnya tadi Kak, dalam Jelas, menyelesaikan ini konflik? ya jelas tetap ada karena di anggaran dasar anggaran rumah tangga kerukunan itu, Ya. himpunan itu kan jelas ada. Oh, ya, tadi tidak Hanya ada. secara signifikan belum terlalu menonjol, belum pernah ada yang menonjol. Karena konfliknya juga tidak pernah terjadi. Tadi Seperti itu. Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka kan pasti ada. minimal sudah disiapkan Kak. Siapkan wadah, ya toh? Wadah penyelesaian konflik. Oh, itu ada tadi. Kan Ya, jelas tadi. ada di anggaran rumah tangga dan anggaran dasar. Sebagai wadah aspirasi kan. Kalau di masyarakat Kak, ini kita lihat Kak, apakah
faktor-faktor ekonomi, sosial, politik itu punya kontribusi untuk menimbulkan konflik di wilayah ini, Pak? Secara nasional jelas bisa saja berpengaruh, tetapi lagi-lagi kembali kepada manusianya Ya. dalam bentuk sadar hukumnya, Ya, ya kan gitu. betul, Pak. Itu manusiawi itu, bahwa jelas Kalau ada perbedaan, ekonomi, sosial, budaya adalah bisa saja memicu kepada konflik. nggak bisa jadi gesekan. Tetapi ya muncul gesekan, tetapi lagi-lagi tetap kembali kepada manusianya sejauh mana sadar hukumnya. Kan seperti itu. Berarti kalau Alhamdulillah kalau di sini masih tetap menjunjung tinggi yang dikatakan kebersamaan. Iya. masih sadar hukum, gitu. Ya, kebersamaan lewat sadar hukumnya. Jadi kalau panas-panas politik biasa dikaitkan. Ya, biasa. Tapi kalau sampai pecah kekerasan, Ya, Karena tidak ada Ki. Iya Kak. Ini KPM. biasanya itu Kak, untuk mencari, misalnya kalau kita rasa panas-panas ini situasi politik di sini Kak, dari mana kita tahu itu Kak? Bilang ayo mulai panas ini, mulai iya. Dari suasana suasana politik misalnya itu di dekat-dekatnya pemilihan itu terasa panas. ya, di H-1, H-2, H-3, H-2, H-1, artinya dekat-dekat pemilihan. Itu sudah banyak berarti sudah mulai opini itu. ya, Atau sudah mulai isu-isu. suhu-suhu politik. Berarti lewat isu-isu itu tadi Ya. kita bisa paham kan Ya. kalau ini sudah mulai Ya, mulai panas. agak, grafiknya sudah mulai meningkat. Ya, bisa keras gesekannya, Tapi lagi-lagi di endingnya nanti tetap Aman. sadar hukumnya kan. aman Kak. Ya, klimaksnya. Kalau kita lihat kerjasama antara Pemda setempat sama lembaga keamanan untuk meminimalisir terjadinya konflik itu seperti apa Kak kalau di wilayah sini? Ataukah tidak ada kerjasama? Iya, tetap. Kenapa? Kerjasama antara Pemda Pemda. setempat dengan keamanan, keamanan. lembaga keamanan. Kembang-kembang. Ya, cukup bagus kerjasamaannya, dan itu terdampak hanya secara kasat mata, belum terlalu terhitung karena belum pernah kita melihat konflik yang sangat signifikan. Tetapi lagi-lagi tetap Pemda bekerja sama dengan keamanan mensosialisasikan tentang keamanan dan ketertiban. Berarti itu tadi. lewat sosialisasi bentuknya Ya, tadi. keamanan dan ketertiban. Sosialisasi tentang Kamtipmas. Itu. Iya. Kalau tokoh masyarakat, apakah punya keterlibatan dalam penyelesaian konflik kalau di sini Kak? Sangat dibutuhkan. Apa perannya Kak? Perannya ya untuk menyelesaikan konflik itu. Dalam artian bisa saya bilang sebagai penengah Kak, atau Ya, penengah untuk merangkul yang bertikai? merangkul semua yang bertikai. Ya. Siapa tokohnya, siapa ini baru duduk bersama. Oh berarti musyawarah Kak. Musyawarah, duduk bersama, Oh, jadi musyawarah ketika di sini tentang perdamaian. ada terjadi konflik misalnya, tetap lewat jalur musyawarah Ya, tadi. jalan musyawarah lewat tokoh, difasilitasi di bawah naungan pemerintah. Tadi sah. Nah, Kalau misalnya dalam hal kebutuhan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam berkolaborasi satu sama lain untuk meminimalisir terjadinya konflik, apa yang paling dibutuhkan masyarakat Kak? Apakah sosialisasi itu ya, tadi? sosialisasi lewat sadar kebersamaan. Ya, Ya, silaturahmi dijunjung tinggi. ya. Nah, itu. Itu tadi. Dan semua itu kalau menurut kita siapa punya peran itu Kak? Yang jelas pihak Pemda bekerja sama dengan pihak kepolisian, Ya. turun ke pemerintah desa sampaikan Tokoh kepada masyarakat. tokoh-tokoh, ya, tokoh lewat tokoh yang sampaikan kepada masyarakat. Maka Ya. timbullah kesadaran itu tadi. Ada jenjang, maka muncullah seperti itu.
Boleh, boleh Kak. Kalau menurut kita sendiri Kakak, jika terjadi konflik di daerah sini, ataukah ada konflik kita dengan yang warga yang lain, Ya. menurut kita solusinya atau win-win solusinya itu seperti apa Kak? Apakah lewat jalur adat ataukah lewat Iya, yang jelas musyawarah. awal Tetap musyawarah? Ya, musyawarah. Lewat tokoh siapa yang ditokohkan di bawah naungan pemerintah. Itu langkah awal. Awal. Iya. Musyawarah. Jika lo mentok misalnya Kak, Iya. mentok tidak ditemukan, Ya titik terangnya. Iya. Ya, apa boleh buat? Ranah hukum kan seperti itu. tetap ujungnya itu Iya. tadi. Gara-gara nekat berburu ikan di sungai Kelik dengan menggunakan sengatan listrik, 2 orang warga Ketapang mendapat serangan Itu pedagang kan sudah asing itu. Kalau melihat ini kondisi Kak, kira-kira kebutuhan masyarakat di sini terhadap pemanfaatan lahan, kira-kira masyarakat lebih memilih memanfaatkan lahannya untuk apa sebenarnya Kak? Karena kan tadi ada dua yang dominan Kak, tuh pertambangan dengan pertanian. Pertanian. Nah, dalam hal pemanfaatan lahan, masyarakat lebih lihatnya kemana yang paling menguntungkan? Kalau pemanfaatan lahan yang tidak terjamah itu, yang tidak terolah, ya dia lebih cenderung ke lahan tambang. Iya. Itu kalau misalnya mau percepatan, ya, lahan tambang. Tapi kalau sudah terlanjur terolah, Ya terolah ya. lebih baik kita pelihara. Ya, Kak, pelihara, kecuali memang menguntungkan ketika misalnya kena tambang, memang menguntungkan buat kita, plus ada relokasi, ya sah-sah saja. Apa salahnya kan seperti Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Sepanjang tidak merugikan kan. Kalau kita lihat selama ini Kak, menurut kita merespon itu tadi lewat jalur musyawarah apa, karena menurut kita bagus gitu Kak, atau masih harus ada yang Wah, saya justru sangat sependapat bahwa jalur sebaiknya seperti itu Kak? sebaiknya. Itu yang paling bagus sekali. tadi. Iya. Jangan serta merta ada langsung Polisi ranah kan. hukum kan seperti itu. Kayak di daerah Ya. lain sedikit-sedikit turun aparat, sedikit-sedikit turun Itulah bagusnya personil. Konawe saya lihat adanya. Kalau di sini jarang gitu Kak. Ya jarang. Sangat terpaksa sekali kencangnya pembunuhan. Nah itu langsung udah bisa ditoleransi itu kayak. Kalau menurut kita ini Kak, dari beberapa tokoh tadi itu tokoh masyarakat termasuk pemerintah, siapa yang paling bisa dipercaya atau diterima masyarakat untuk memberikan keputusan terbaik? Keputusan terbaik yang paling dipercaya. Yang jelas saya lihat masih kental ke pemerintah setempat. Pemda. Iya, pemerintah setempat. Artinya kepala desa di sini kan kaitannya dengan Pemda kan gitu. Pemerintah setempat yang ending keputusannya kan. Iya. Diprakarsai oleh tokoh adat, selanjutnya dibawa ke pemerintah. Selanjutnya pemerintah bekerja sama dengan tokoh adat melahirkan keputusan dengan bijaksana. Oh, jadi tetap kolaborasi, tetap Ya. tadi kolaborasi antar semua aspek Ya, yang aspek. ada di masyarakat. Iya Kak, selesai nih panjang Oke. pertanyaannya. Wah, Kak, saya bisa ambil gambar? boleh. Boleh kali. Boy, ini pakaian. Nggak ada masalah Kak. Baik. Oh iya. Wah, tampil tradisional sekali. Ya. Petani. Saya ajak foto rumah Kak. Iya. Berfoto. Narasumber. Mau ambil S2-nya ke sini. Di Makassar Bang kan? Iya. Di mana? Lunas. Anak sospol ya. Bang suku tinggal di mana ya? Enggak tahu belum pikuan tergas di mana. Jarang sekali sebagai usaha mempekerjakan penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus. Dapat itu Namun sebuah rumahnya kafe apa? atau di Surabaya Makanya. Maskernya. anak-anak berkebutuhan khusus
dengan tujuan memberikan rasa kepercayaan diri pada mereka. Dapat kita tapi Kau namanya siapa? Saya Ilo, Kak. Ilo. Tinggal di mana di Makassar? Saya tinggal di Telkomas. Oh, Telkomas. Daya. Iya. Perumahan Telkomas. Kalau dari Kalau adiknya anu apa? Ica, ada di Todopuli, punya adik, ada di Keluarga besarnya di sana. Sudah, ada Kayak kalau kita Bu asal dari mana? Makassar. Iya. cuma ke sana kemarin setelah bersuami, ke sana Iya. kemarin. Ikut sama suami. Sudah sampai begitu, Kak. Sudah sampai di sini. Sudah ada Di Saya Yusuf adiknya. Ada juga di Saya Yusuf satu, Tembus ada Telkomas kan di juga sana. di Jipang satu, saya punya adik. 4. Jadi, rata-rata orang dari itu Pangkep. Telkomas di situ. Banyak, Anu apa semen di. Salah Tonasa. satunya itu Tonasa. mantan direktur Ya. keuangannya, saya lupa namanya, tetangga aku itu. Orang Pangkep memang. Besar sekali rumahnya di situ. Ada saya punya teman itu, bapaknya kepala dinamik. Ada juga rumahnya di situ, Telkomas. Tapi rata-rata pensiunannya. Iya, pensiunannya. Pak siapa namanya tadi, orang Pangkep memang. Dia masih keluarga sama Bupati Pangkep yang sekarang itu. Kalau ini teman-temannya Pak Minsan, Oh, Ibu Rabina, anunya Pak Wali, Istrinya. mantan Wali, ya. ya Ibu Rabina. Teman-teman, satu kali bapaknya. Satu aja. kali. Pak Mari. Bapaknya mantan kepala bidang di Spenda, Ya, ya, ya. Wasbah, Tapi kalau suku Haji. asli Bugis. di Bugis apa, Kak? Ini Maros Pare, Bapak Pare. Bapak Pare. Pare, ya, Maros Dan Ibu Rabina orang Pari. Iya, orang Pare. Saya keturunan Pangkep. Cuma lahir dan besar di Makassar. Sekolah juga di sana. Iya. Nanti habis bersuami baru melanglang buana. Berarti ketemu di kampus ini, Kak? Iya. Ketemu di FIS. Di FIS. Di belakangnya workshop. Iya, 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 iya. Pondok Hasanuddin. Itu perang. Oh, mana senior Kak kita atau? Saya Satu 87, dia 88. Oh, beda tahun. Ya. Pas saya ospek orang perang sama Bisa anu. sospol nih, ekonomi. Ekonomi sama sosial kurang, Iya, Kak. tidak ekonomi gabung sospol, lawang teknik. Tahun Teknik. teknik. Oh, lempar orang. Oh, cuma kesentuh. Sastra tinggal tengah. Mas, ya. Saya, Jadi hukum sekarang masih tetap mau pisahkan diri. iya, dia Masih eksklusif tetap. sendiri Iya. gitu. Beda kayak kita misalnya Nah, sastra dengan FIS ya. sospol. Sospol ekonomi, sastra. Kayak Wah. kemarin itu anak peternakan menyerang masuk ke sastra, kata 3 bulan yang lalu kayak gitu. Pas masuk ke sastra, anak-anak sospol sama sastra gabung buruh Tapi kalau sampai ke teknik tidak peternakan. terlalu nih. Darah di teknik, Kak. Dekangi caco mah. Dekangi, di siapa? Anu, Pak. Yang preman, yang dekan sospol siapa? Dekan sospol siapa sekarang? Ada yang bilang kemarin itu Oh, bilang Bang Caco. ya, Bang Caco udah sampai dekan, Kak. enggak sampai. Cuma kalau Kuya sekali itu. Baik karena berkelahi di visit berdarah kepalanya Masih lah. rawa-rawa sebelum Menghantam kita celuri di sini. itu lawan. Sekarang sudah kota besar, udah ada yang rawa-rawa. Masih rumahnya masih pondok-pondok kayu semua. Oh, anu yang dekan di siapa? Pak Nur Jihad. Pak Nur. Pak Nur Jihad. Dia ajar gitu, Kak? Pak Batiarji. Oh, mungkin pada saat itu dia masih sekolah. Ya kali. masih kuliah sama-sama. Karena kan dia di Amerika tuh. Iya. Orang Sudah lebih 30. Pak Ali sudah meninggal ini. Ya. Pak Ali. ayo. Sudah lebih 30 tahun kita Tokohnya tinggalkan hukum itu. Unhas. Bujukai ya. Ya, gue juga dia. Kalau kita sastra Tapasuci. Ya, Pancasuci itu, Kak. Ya. Sama ada- sospol itu, Kak. Sospol Tapasuci juga ya. Iya. Ekstrakurikuler. Ekskulnya, ekskulnya. Oh. Pencak suci. Kalau anak hukum, banyak gue juga yang Bujukai hukum. Pak Nur Jihad Saleh.
saya dulu masih orang-orang tua semua. Ishak Galarata. Sudah tidak ada di 30 sini. tahun kita 30 tahun. kuliah, habis kuliah. 92 tinggalkan, 91 92. Ya 30 tahun ya. Iya. 90. Iya. Kuliah 30. Ya. Bebas kuliah 91. Luar biasa. Ya saya masih belum lahir kayaknya kan. Kita sudah lempar-lemparan sama Ya, Kelahiran berapa kah? saya 87 kan. pas saya Pas kita masuk masuk. Unhas ya. 10 tahun ya. 1 tahun kemudian kita sudah Subhanallah. lempar-lemparan sama teknik. Saya masih menetek di ibu. Tapi tidak ada nih sekarang, Bu. Teknik kan dikasih pindah, Mis. Pindah dari teknik mah tidak ada nih Iya, teknik. di gua Mis sekarang. Di gua nih. Dulu kena jago sekali tuh teknik gitu. Ya kalau jago enggak sih. Enggak sih ya. Cuma banyak Ya. deh. Suka sekali para Sebenarnya teknik tidak jago. Banyak sastra juga, sospol juga banyak jago. Hanya tidak berpikir ke sana. Ya, Iya. Sastra kan sospol lebih dominan dia ekstrakurikulernya di seni, ya Iya. toh? Kalau teknik itu Bengkel memang. bengkel memang keras. studio Iya, begitu. ada teman kuliahnya kita itu masih anggota dewan Kampanye sekarang. itu kalau ditolak nih, apa namanya, gambarnya atau apa, Iya, disuruh pusing lagi bikin kepala pusing lagi. lagi. Cari Kalau kita cara-cara. santai, paling menghayal ki jadi nih kita punya pekerjaan. misalkan Disiplin. sedikit cewek-cewek dulu. Pak. Iya. Kalau kita kan di sospol, Wah. di sastra, di ekonomi, banyak cewek-ceweknya. Cewek-cewek. Dia pusing nih dengan kuliahnya sama asistensinya. Kalau pergi asistensi dan ditolak, ay, sudah di situ nih anak teknik Baru bekerja mantap stres masih mesin ketika tuh. Iya, mesin ketik, baru gambar-gambar manual, belum ada yang Ya, eh, memang ndak gila mereka itu. nah, itu kalau baru kasih asisten baru dicoret begini, itu untuk kalau asisten dosen anu ji sedikit item-item itu kalau langsung begini, boy sudah ada. Pada waktu saya Ya, ospek, situ. ospek itu kasih yang mulai dari jalan keluar ke situ di luar itu Iya, pintu kengkring masuk. itu, Kak. Saya jalan mundur Saya masuk. kering, Ya, oh jalan mundur malah. mundur. Dan saya ada satu kaki lompat-lompat. Oh, seksa aja kita. Sampai dalam orang Saya 1 tahun kuliah langsung jadi panitia nih, ospek. Saya di Saya nggak ruang pernah main-main ke kampus, Kak. pernah ji waktu saya aktif di pemberdayaan pernah Oh, lah. kita, Kak. Waktu masih di Kolaka Utara Kalau waktu di Kolaka Bapak banyak Ya. di anu dia aktif bisa bilang. saya termasuk tenaga kerja sosial kecamatan di SK kan Kementerian Sosial, jadi Ya, mitra sosial. ya mitra kerja dengan Dinas Sosial Kabupaten Mau jadi BPD, UPK, ketua UPK di sebelah konsuler banyak. MPM. Kalau di sebelah wah hampir semua Mungkin gara-gara itu bukan udah selesai, Ki. Makanya sekarang kita anu di sini tinggal Terlalu di aktif sini. di nggak- organisasi. pensiun nih lari mak kesini tidak mau kak terlibat. Bayangkan di sana ketua BPD Ya, sekian tahun, kurang lebih 10 tahun. ya. Pegang PMPM sebagai ketua UPK, Ya. membawahi sekian desa dalam satu kecamatan, ketua Karang Taruna, TKSK, kemudian Dewan Penasehat Dari dinas sosial. sosial, penyuluh agama Depak. Jadi kalau akhir tahun ini terkumpul semua dan anunya. Biasa ya 7 jutaan apa 5 jutaan kalau kan per triwulan kita terima itu. Karena akhir tahun ini kalau Akhir tahun itu biasa tambah. sekarang kita termasuk pensiun di sini.